Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertanya cikgu, Ya. mohon izin jamaah bertanya sama cikgu. Pertanyaan masalah maunya Allah cikgu. Contoh ini, saya kasih contoh dulu cikgu. Dalam keluarga saya. Okey. Kita kasih nasihat sama anak yang baik-baik gitu cikgu. Harus sholat, harus jadi anak yang baik. Tapi si anak ini malah kelakuan yang tidak baik. Apakah itu maunya Allah atau ujian kepada kami gitu cikgu? Okey, Pak. Ya. Jadi misalkan mau ditanya maunya Allah, kita kan enggak bisa memahami tentang Allah karena terlalu jauh ya, Pak ya. Iya cikgu. Makanya perlulah kita berguru. Iya. Jadi apapun statement guru itu maunya Allah. Iya. Jadi enggak boleh beralasan gitu. Itu poin pertama gitu, Pak ya. Iya. Contoh misalkan hujan. Saya Pak pernah dulu belajar tuh ya basah-basah gitu. Iya. Kan enggak meninggal juga kena hujan. Betul. Kan rahmat Allah ya. Kalau contoh misalkan yang lain tentang pertanyaan Bapak, udah ngasih nasihat yang baik kepada anak, kan itu. Tapi anak nggak mau mendengar, Iya. kan kayak gitu. Apakah itu ujian dari Allah apa maunya Allah? Iya. Itulah ujian dari Allah, tuh maunya Allah, Pak. Yang penting Bapak udah ingatin. Iya. Terlepas daripada anak itu mau ngikut ataupun tidak. Jangankan Bapak setingkat Nabi Nuh aja, Nabi gitu ya, Iya. itu nggak bisa ngerubah anaknya. Baik. Karena yang merubah seseorang itu adalah diri orang itu sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang berbahaya di luar sana, yang berbahaya adalah ketidakmampuan dirimu mengendalikan dirimu sendiri. Bapak udah sampaikan kepada anak, anak nggak mau ngikutin, nanti di akhirat anak bapak ditanya kan itu. Bapak bebas terlepas daripada hal itu karena udah ngingatin. Karena kita sebagai manusia nggak bisa merubah, yang bisa ngingatin. Yang penting bapak ingatin aja terus. Terus misalkan kenapa ya Allah nggak ngerubah anak itu? Karena Allah suka bapak ingatin anak itu terus, sehingga anak itu nggak berubah. Yang tentang anak itu nggak mampu melawan dirinya sendiri. Iya. Kan ada larangan, ada perintah tadi ya, diuji. Iya. Kalau kepada bapak, kenapa ya anak saya belum berubah, yang penting saya udah ingatin? Karena Allah suka bapak ingatin anak bapak terus, dan itu maunya Allah. Jadi bapak nggak perlu ketika ngingatin anak supaya anak itu berubah, nggak perlu. Yang penting bapak ngingatin aja terus anak itu. Selama anak itu belum berubah, berarti itulah maunya Allah, dan Allah suka ketika bapak ngingatin anak bapak itu terus. Itu diantaranya ketika ada doa yang belum dikabulkan, bukan tidak ya, nggak ada yang tidak, semua dikabulkan. Doa itu dikabulkan dalam 3 tahapan itu ya. Ada yang pertama, itu dikabulkan ketika seorang berdoa langsung dikabulkan. Yang kedua, ketika seseorang itu berdoa itu ditunda untuk dikabulkan. Kenapa ditunda? Karena Allah suka dengan doanya. Ketika doanya dikabulkan, maka dia nggak berdoa lagi tuh. Ada doa yang paling luar biasa kata Rasulullah, di mana orang itu berdoa di dunia tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat. 3. Jadi jangan ketika kita mengingati anak supaya anak itu berubah, jangan. Yang penting ingati aja terus. Kita harus yakin bahwa inilah suka Allah. Umpama Rasulullah mengingati pamannya, kan nggak berubah juga. Kenapa nggak berubah? Allah suka ingin Rasulullah tuh ngingatin aja terus. Kalau berubah nggak ngingati lagi.
Jadi misalkan ditanya perkara bapak sudah selesai tentang kepada anak, asalkan bapak ngingatin anak bapak terus. Makanya saya sudah pernah berstatement kemarin, ini kata ulama, kata Rasulullah ya, kata guru-guru saya, anak tidak bisa menjadi harapan, kan gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, anak-anak, perhiasan dunia ataupun kesenangan-kesenangan dunia, rumah, mobil, motor dan lain sebagainya, istri, itu hanya kesenangan yang sementara aja. Tetapi amal soleh yang terus menerus adalah lebih baik pahala di sisi Allah serta lebih baik menjadi harapan. Kalau bapak ada harta, serahkan aja, niatin untuk diri bapak, itu yang benar-benar menjadi harapan. Kalau bapak tinggalkan ke anak, belum tentu dia ingat bapak. Tinggal ke istri, belum tentu dia ingat bapak. Kalau bapak punya harta, bapak kan capek kerja nih, sumbangkan aja di jalan Allah. Umur bapak sekarang berapa? 56. Kata Rasulullah 40 tahun bersiaplah menghadapi kematian, apalagi 56. Kalau secara logika umur Rasulullah itu 63, berarti tinggal 7 tahun lebih, 7 tahun lagi kurang lebih ya. Bapak ada harta, sumbang aja di jalan Allah. Orang mau ngomong apa terserah orang, kan bapak yang kerja, betul gak? Kalau bapak pikir, nah nanti anakku kayak mana, nggak usah pikir anakku kayak mana, karena anak udah dijamin sama Allah. Sekarang aja logika, bukan saya mendoktrin bapak ya. Bapak aja sekarang masih hidup, anak aja susah dikasih tahu. Di situ sudah dikasih kode sama Allah. Bagaimana kalau bapak meninggal? Tentu anak itu nggak ingat bapak. Betul kan? Kalau perkara bapak ingatin itu udah pas. Allah suka itu, makanya belum dirubah anak bapak. Tapi saran saya, kalau bapak punya harta apa, sumbangan aja di jalan Allah. Contoh untuk pondok dibangun ini kontinu, mandalla ala khairan jariyah, ngalir terus untuk bapak. Betul kan Pak? Yang contoh yang bapak apain kemarin itu ngalir terus tuh. Allah ganti istana di surga. Bapak dua istana, tiga istana. Semua baju bapak aja dilepas tuh nanti. Jawab pikir-pikir, kalau contoh misalkan baju bapak kalau dilepas, siapa yang mau pakai? Bahkan ketika contoh bapak meninggal nanti, keluarga bapak, anak bapak nggak mau lama-lama bapak di rumah itu pengen cepat-cepat dibuang ke tanah. Dan ada sebahagian keluarga dan bahkan anaknya itu sendiri, orang tuanya meninggal, dia takut ketika tengah malam orang tuanya itu bermalam di rumahnya. Pernah tengok? Karena orang tuanya. Nah, begitulah kehidupan dunia ini. Manusia itu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Yang menjadi harapan adalah amal soleh, solat bapak, sedekah bapak, habis itu berguru bapak. Kalau guru ingat bapak terus. Contoh bapak ngasih ke guru, nggak dimakan, disumbangkan di jalan Allah. Tapi murid salah paham, maka nanti di akhirat akan dibongkar oleh Allah tentang orang prasangka-prasangka tadi ya. Ada orang berprasangka buruk tentang gurunya, dipanggil, sini lo kamu, inilah yang dibuat gurumu. Maka pada waktu itu dia akan menangis dan menyesal Pak. Dan dia akan terazab ataupun terlaknat karena prasangkanya itu. Nah, jadi terus saja lakukan kebaikan Pak, ingatin, Allah suka yang kayak gitu. Ketika bapak terus ingatin terus anak bapak, tugas bapak udah selesai, bapak nggak ditanya nanti di akhirat, yang penting terus saja ingatin. Perkara anak itu berubah apa enggak, urusan anak itu dan Allah. Paham ya? Baik Cikgu, terima kasih banyak ilmunya, tapi kurang saya mohon maaf Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.